Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Oke, di pembahasan kita kali ini, admin akan coba untuk membahas anime yang fenomenal dan sangat sering menjadi meme di era 2019 sampai 2020. Tentu saja kalau bukan serial JoJo Bizarre Adventure. Awalnya admin ketawa-ketiwi lihat meme-nya yang bertebaran di akun Shitpost. Namun sampai di suatu waktu, admin coba untuk menonton animenya. Dan wow, JoJo keren sekali ternyata. Nah, maka dari itu terpikir oleh admin, kenapa tidak kalau admin coba bahas all about JoJo Bizarre Adventure ini? Toh juga channel YouTube di Indonesia sangat sedikit yang membahas JoJo lebih dalam. Nah, maka dari itu di konten pertama kita ini sebagai pembukaan pembahasan JoJo, admin akan jelaskan dulu ke teman-teman semua mengenai definisi, konsep, dan fungsi stand itu sendiri dengan singkat dan padat. Jika kalian yang sudah tahu ya silakan menikmati. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pertama adalah definisi stand. Berbicara tentang pengertian stand adalah manifestasi dari sebuah energi kehidupan yang dihasilkan oleh penggunanya. Umumnya stand muncul dengan keadaan melayang di dekat penggunanya. Dan tentu saja, stand ini memiliki kemampuan yang lebih kuat dibanding manusia biasa. Stand dapat difungsikan menjadi dua tujuan, yaitu untuk berbuat baik maupun berbuat jahat. Nama stand ditetapkan karena sesuai dengan fakta bahwa energi kehidupan yang berupa stand ini umumnya berdiri di dekat penggunanya. Maka dari itu secara harfiah, istilah stand diambil dari sifat umum stand itu sendiri. Seseorang dapat memiliki stand oleh banyak sebab, mulai dari lahir karena semangat juang, bawaan individu, dan ada memang dari sananya. Stand juga bisa hadir oleh karena eksplorasi dan pikiran, sehingga untuk mendapatkan stand memerlukan energi pikiran dan mental yang luar biasa. Umumnya, stand memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bentuk tersebut terrealisasi akibat dari pikiran penggunanya. Oleh karena itu, bentuk stand dan kekuatannya pun berbeda-beda. Pokoknya hampir mirip Quirk lah. Hanya saja kekuatan pada stand ini adalah perwujudan dengan bentuk fisik. Di manga dan anime JoJo, para stand ini juga diberi nama masing-masing. Namun secara garis besarnya, Hirohiko Araki selaku pembuatnya menamakan stand sesuai dengan tema. Tema tersebut pun berubah-ubah. Contohnya seperti di part 3 yaitu Stardust Crusader, para stand dinamakan sesuai dengan kartu tarot. Lalu di season keduanya dinamakan dengan tema Dewa-Dewi Mesir kuno. Setelah part 3, para stand kemudian dinamakan dengan mengambil referensi dari judul lagu, album, musik, musisi, dan band yang berasal dari Amerika, Eropa, Australia, dan Inggris. Serta sejauh ini diketahui hanya satu stand yang mengambil referensi dari musik Jepang, yaitu stand dengan nama Coklat Disco. Nah, sejarah stand dimulai ketika batu meteor jatuh di Cape York, Greenland. Dan dari meteor tersebut, menginfeksi seseorang sehingga banyak yang tewas. Namun seseorang yang mampu bertahan dari virus tersebut akan memiliki stand. Kedua adalah penggunaan dan fungsi stand. Oke, kita masuk di segmen kedua. Ternyata stand ini tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, namun stand juga dapat dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Stand memiliki fungsi untuk melindungi tubuh penggunanya dan juga dapat menjadi sumber pertahanan untuk membuat penggunanya dapat terhindar dari serangan fisik. Stand akan terkoneksi langsung dengan penggunanya, baik itu stand jarak dekat, jarak jauh, maupun yang bersifat otomatis. Jika di suatu kasus, stand terkena serangan fisik, maka si pengguna juga akan merasakan rasa sakit dan luka yang sama. Dan jika stand mati, maka pengguna juga bakal ikut mati. Terkadang stand juga ini bertindak untuk melindungi diri penggunanya tanpa disuruh, seperti contohnya saat Jotaro berniat untuk membuktikan bahwa dirinya memiliki stand. Dan saat itu, Jotaro menjebak standnya dengan cara menembak kepalanya sendiri. Alhasil stand tersebut melindungi Jojo dari peluru yang hampir menyerang kepalanya. Di kasus lain juga, stand dapat membuat penggunanya terluka, bahkan dapat menyebabkan kematian. Seperti contohnya stand milik Holikujo, yang tiba-tiba bangkit dan membuat Holikujo menjadi kritis. Setiap pengguna stand di universe JoJo Bizarre Adventure, hukumnya hanya memiliki satu stand, meskipun ada beberapa stand yang dapat dipecah menjadi beberapa stand. Namun hukumnya tetap dikategorikan sebagai satu stand. Tapi memang, di suatu kasus ditemukan bahwa seseorang dapat mengendalikan stand lebih dari satu. Namun tetap saja setiap pengguna stand tetap hanya memiliki satu stand saja. Ada juga stand yang dapat mempengaruhi penggunanya, seperti contohnya Anubis. Stand Anubis dapat merubah sifat dan kekuatan penggunanya, serta dapat mengendalikan tubuh penggunanya menjadi lebih jahat. Ketiga adalah penampilan stand. Stand memiliki penampilan yang sangat beragam, bahkan tampilan stand dapat dikategorikan menjadi 5 bentuk, antara lain seperti humanoid alami, artificial humanoid, non-humanoid buatan, dan fenomena. Oke, menjelaskan satu persatu. Stand kategori humanoid adalah stand yang memiliki bentuk paling mirip dengan manusia. Stand yang satu ini dapat memiliki bentuk fisik lengkap berupa tangan dan kaki, serta bagian tubuh lainnya. Contoh dari stand ini adalah Star Platinum. Lalu pada stand kategori artificial humanoid adalah stand dengan tampilan yang seperti humanoid, akan tetapi memiliki nuansa mekanis, baik itu seperti robot, android, ataupun cyborg. Contoh dari stand ini adalah Silver Chariot. Kemudian kategori non-humanoid, atau stand yang tidak memiliki bentuk manusia, namun memiliki referensi dari bentuk hewan dan tumbuhan, seperti contohnya Hermit Purple. Dan ada juga non-humanoid buatan, yaitu stand yang memiliki penampilan seperti kendaraan. Contoh kecilnya adalah stand dengan nama Strength, yang adalah sebuah kapal. Serta yang terakhir adalah fenomena. Stand di kategori ini tidak memiliki bentuk yang jelas atau bentuk bebas,
seperti contohnya pada stand ke-6. Stand juga akan mengikuti bentuk fisik dari penggunanya. Jika si pengguna adalah seorang anak kecil, maka stand tersebut juga akan berubah layaknya stand dengan bentuk dan sifat seperti bocah. Contoh pada kasus ini pernah diperlihatkan pada Silver Chariot. Kemudian stand juga dapat berevolusi menjadi ke bentuk lain dan menjadi semakin kuat. Ketika di suatu kasus, stand terkena bow and arrow, yang dapat membuat stand dapat berevolusi. Contohnya dapat ditemukan pada stand Gold Experience. Kasus ini biasa disebut dengan stand Requiem. Keempat adalah sifat stand. Stand memiliki sifat umum yang menjadi ciri khas oleh stand itu sendiri. Antara lain, stand memiliki sifat yang tak dapat dilihat oleh orang lain, yang bukan seorang pengguna stand. Sehingga, jika si non-pengguna stand bertemu seseorang yang sedang memakai standnya, maka orang tersebut mengira bahwa telah terjadi insiden poltergeist terhadap si pengguna stand tersebut. Stand memiliki sifat yang kebal terhadap bahaya apapun, kecuali stand diserang oleh stand juga, dan pengguna stand diserang secara fisik. Stand juga ternyata dapat berkomunikasi dengan penggunanya, dan juga dapat bertukar informasi. Bahkan di suatu kasus, ada stand yang dapat memiliki kesadarannya tersendiri, dan mampu berinteraksi secara intens terhadap penggunanya. Dan stand juga dapat mengecilkan ukuran tubuhnya sampai ke tingkat mikroskopis. Dan yang terakhir adalah fakta lain stand. Pertama, stand terinspirasi dari manga jadul karya Jiro Tsunoda yang berjudul Ushiro no Hakyutaro, yang pada manga ini dikenal dengan semangat penjaga. Kedua, Araki mendesain stand terlebih dahulu sebelum membuat penggunanya. Kemudian setelah stand tersebut final, Araki lalu menyesuaikan dengan sifat si pengguna. Dan ketiga, stand hanya terdapat di part Stardust Crusader, Diamond is Unbreakable, Vento Awero, atau Golden Wind, Stone Ocean, Steel Ball Run, dan Jojo Leon. Yang berarti di part 1 dan 2, stand tidak muncul. Namun stand juga hadir di beberapa light novel seperti Genesis of the Universe, For Another Day, Golden Heart Golden Ring, dan Purple Has Feedback. Jadi setelah mendengar beberapa fakta tadi, menurut kalian kira-kira stand apa yang cocok untuk kita bahas di next video nanti? Tulis requestan kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini, sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.